Selamat pagi Ibu. Apa kabar? Baik Ibu. Ya, perkenalkan nama Ibu Metriana Luru, nomor induk siswa 2001070127, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan memulai materi kita tentang pembidangan ilmu pengetahuan hukum. Di sini ada yang tahu tentang hukum? Ada Ibu. Ya, apa yang dimaksud dengan hukum? Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan saksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Ya, yang dibilang itu sangat betul. Dan menurut bentuknya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan dalam peraturan-peraturan. Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan, perundangan atau hukum kebiasaan. Kodifikasi ialah pembentukan jenis-jenis hukum dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Unsur-unsur kodifikasi ialah jenis-jenis hukum, misalnya hukum perdata secara sistematis dan lengkap. Nah, tujuan dari kodifikasi ialah untuk memperoleh kepastian hukum, kesatuan hukum, dan penyederhanaan hukum. Nah, dari yang tadi Ibu jelaskan, ini bisa dimengerti? Bisa Ibu. Ya, kalau dimengerti kita lanjut lagi ya. Ya Ibu. Masih semangat? Masih Ibu. Oke, kalau semangat begini Ibu suka. Kita lanjut lagi tentang macam-macam pembagian hukum. Nah, macam-macam pembagian hukum itu meliputi menurut bentuknya hukum, menurut sumbernya hukum, menurut waktu berlakunya hukum, menurut tempat berlakunya hukum, menurut wujudnya hukum, menurut isinya hukum, menurut sifatnya hukum. Hukum sipil dan hukum publik. Hukum sipil terdiri dari hukum sipil dalam arti luas dan hukum sipil dalam arti sempit. Nah, hukum sipil dalam arti luas itu meliputi hukum perdata dan hukum pidana. Sedangkan hukum sipil dalam arti sempit meliputi hukum perdata saja. Nah, dari yang Ibu jelaskan bisa dimengerti? Bisa Ibu. Ya, kalau bisa kita lanjut lagi tentang hukum publik. Hukum publik terdiri dari hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum golongan. Kita lanjut lagi tentang perbedaan hukum perdata dan hukum pidana. Ada yang tahu tentang hukum perdata dan hukum pidana? Tidak ada Bu. Nah, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan hukum perdata dan hukum pidana. Itu meliputi dua perbedaan, yaitu perbedaan isinya dan perbedaan pelaksanaannya. Perbedaan isinya yaitu hukum perdata mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang menitiberatkan kepada kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum pidana mengatur tentang hubungan seseorang anggota masyarakat atau kewarganegaraan dengan negara lain yang mematuhi tata tertib masyarakat itu. Kita lanjut lagi tentang perbedaan acara perdata dan acara pidana. Perbedaan acara perdata dan acara pidana. Acara perdata ialah hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material. Sedangkan hukum acara pidana mengatur
bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material. Nah, perbedaan hukum acara perdata dan acara pidana meliputi juga perbedaan pengadilan, perbedaan pelaksanaan, perbedaan dalam penuntutan, perbedaan alat-alat bukti, perbedaan penarikan kembali suatu perkara, perbedaan dalam kedudukan para pihak, perbedaan dalam dasar keputusan hakim, perbedaan dalam macamnya hukum, dan perbedaan dalam bandingnya. Yang Ibu jelaskan ini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya, kalau bisa kita lanjut lagi tentang golongan hukum lainnya. Secara umum hukum perdata berlaku kepada penduduk. Secara umum hukum perdata berlaku kepada penduduk dalam suatu negara yang memiliki kesamaan hukum tertentu. Hukum perselisihan adalah kesemua kaidah yang menentukan hukum manakah dan hukum apakah yang berlaku dalam peristiwa hukum bersangkutan. Nah, terdapat jenis-jenis hukum perselisihan, di antaranya hukum golongan atau intergentil, hukum antar waktu, hukum antar bagian, dan hukum antar tempat. Kita lanjut lagi tentang hukum yang dikodifikasi dan hukum yang tidak dikodifikasi. Yang pertama, hukum tertulis yang telah dikodifikasi meliputi, ada yang tahu tentang hukum tertulis yang dikodifikasi? Tidak tahu, Ibu. Ya, kalau tidak tahu, Ibu akan menjelaskan tentang hukum tertulis yang telah dikodifikasi. Misalnya, hukum pidana yang telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pada tahun 1918. Yang kedua, hukum sipil yang telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau KUHS pada tahun 1848. Yang ketiga, hukum dagang yang telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pada tahun 1848. Nah, dan yang terakhir itu hukum acara pidana yang telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP pada tahun 1981. Yang kedua tentang hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Yang kedua tentang hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Nah, hukum tertulis yang tidak dikodifikasi meliputi yang pertama, peraturan tentang hak merdeka perdagangan. Yang kedua, peraturan tentang hak otori. Yang ketiga, peraturan tentang ikatan panen. Yang keempat, peraturan tentang hak prekreditan. Yang kelima tentang hak ikatan cipta. Yang kelima tentang hak kepolisian. Dan yang keenam tentang penundaan pembayaran. Nah, dari semua yang Ibu jelaskan ini bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Atau Ibu jelaskan ulang lagi tentang hukum tertulis yang tidak dikodifikasi? Ya, Ibu. Oke. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi misalnya peraturan tentang hak merdeka perdagangan, peraturan tentang hak otori, peraturan tentang hak cipta, peraturan tentang ikatan prekreditan, peraturan tentang ikatan panen, peraturan tentang ikatan kepolisian, peraturan tentang penundaan pembayaran. Nah, dari semua yang pertama tentang ini yang dijelaskan itu bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Atau ada yang mau bertanya? Ada, Ibu. Nah, ini pertanyaannya
Tentang apa? Supaya Ibu bisa dijelaskan. Hukum tata tulis yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan hukum kebiasaan. Pertanyaan saya, coba Ibu memberikan contoh hukum. Terima kasih. Contoh hukum atau contoh hukum kebiasaan? Contoh hukum kebiasaan Ibu. Ya, kalau kita berbicara tentang contoh hukum kebiasaan itu seperti dalam keseharian kita, yaitu mengucapkan terima kasih, menerima sesuatu atau memberi sesuatu dengan tangan kanan, berpamitan sebelum pergi, mengucapkan kata-kata dengan sopan, dan menghargai orang yang lebih tua. Nah, dari yang tadi disebutkan tentang contoh-contoh hukum kebiasaan, itu tidak dicantumkan dalam peraturan perundangan, tapi berlaku dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dari yang Ibu jelaskan ini bisa dimengerti? Bisa Ibu. Oke, kalau bisa dimengerti, kita lanjut lagi tentang pluralisme di Indonesia. Pluralisme merupakan paham yang memahami adanya perbedaan dalam suatu masyarakat. Nah, pluralisme terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara satu pihak dengan pihak yang lain. Bangsa Indonesia bahkan terdiri dari beragam ras, suku, agama, dan adat istiadat. Tetapi semangat binekalah yang kita pegang teguh untuk saling menghargai dan menghormati keragaman yang ada di Indonesia. Nah, sebagai seorang mahasiswa, kita harus menyikapi konflik yang sering terjadi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Artinya bangsa Indonesia ini sering terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita. Tetapi sebagai seorang mahasiswa PPKN, kita harus mengambil sikap yang baik atau mengambil sikap yang tidak boleh memprovokasi orang yang satu dengan orang yang lain, menyelesaikan suatu masalah itu dengan kepala dingin dan menjadi pendengar yang baik. Nah, itu sebagai seorang mahasiswa PPKN, kita itu tidak boleh yang memprovokasi, menjadi pendengar yang baik saja. Nah, dari yang Ibu jelaskan ini bisa dimengerti? Bisa Ibu. Nah, kalau bisa dimengerti, kita tutup saja perkuliahan kita yang hari ini. Ya. Tapi sebelum kita tutup perkuliahan kita, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Hari ini kita sampai di sini saja. Kita ketemu minggu depan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Terima kasih Ibu.